Mama janji, setelah Mama keluar dari sini, Mama akan berubah. Mama gak akan lagi melakukan kesalahan ini 2 kali. Harus, Ma. Mama udah pernah hilang dari hidup aku meskipun Mama pura-pura meninggal. Tapi kalau misalkan Mama ngelakuin kesalahan yang kedua kalinya, Mama bakal kehilangan aku. Oke, gue gak akan ganggu lo lagi. Tapi jangan diemin gue lama-lama ya, Mil. Gue kangen. Sangat sulit buat aku untuk memulai dari nol, hidup lagi bersama kamu. Tapi aku akan berusaha melakukan semua itu demi Mila dan juga Azura. Penasaran siapa orang yang kasih nasihat bodoh kayak begitu ke Mas Januar. Dia jadi gak mau maafin aku kan. Tapi semua ini pasti karena Azura, Samuel, dan Raskal. Mereka harus bayar semua penderitaan aku. Akhirnya bisa kembali ke rumah sendiri. Mila! Mana Mila, Pak? Mila! Sayang! Mama pulang! Mama! Oh my God. I miss you. I miss you most. God, you look so good loh. Makin cantik anak mama. Kata papa kamu gak selera makan beberapa hari ini, emang iya? Iya, tapi kan sekarang Mama udah di sini. Selera makan aku ntar langsung naik. Ya gitu dong. Aduh, mama kangen banget. So happy to be back. Papa, makasih ya udah bebasin Mama. Bukan Papa yang bebasin mama kamu, tapi Azura. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Panjang umur baru diomongin namanya. Tante. Mah, kita ke kamar aku aja yuk. Aku mau cerita banyak banget hal. Iya dong, aku gak sabar. Let's go. Kamu yang sabar ya, nak. Ngadepin mereka berdua. Tapi gue seneng banget, Nak. Akhirnya gue bisa ngumpul lagi kayak tadi. Soalnya belakangan ini gue tuh lagi sedih, kepikiran terus soal Tante Dahlia. Tapi untungnya gue berhasil ngeluarin Tante Dahlia dari penjara. Karena bukti-bukti yang didapetin Bobby dari hasil ngeretas. Nak, nanti gue telepon lo lagi ya. Kasih. Tante Dahlia, Tante aku seneng banget Tante akhirnya bisa datang lagi ke rumah. Aku seneng Tante udah bebas dan baik-baik aja sekarang. Kamu tuh gak sosok-sosok baik ya, pakai ngucapin selamat datang ke saya. Ini rumah saya sendiri. Emang seharusnya saya ada di sini. Tadi apa? Kamu bilang kamu seneng gara-gara ngebebasin saya. Saya tuh masuk penjara gara-gara ulah kamu, tau gak? Enggak, bukan gitu Tante, maksud Udah. Kamu gak usah ngomong alasan ini itu lagi ya. Karena saya tahu sebenarnya kamu gak sebaik itu. Kamu tuh emang paling pinter cari muka di depan suami saya kan. Padahal jelas-jelas yang jahat di sini tuh kamu. Saya tuh cuma korban kamu aja, tau gak? Tante kalau marah, harusnya Tante marahnya sama Pak Ronald dong. Kan Pak Ronald yang sengaja ngejebak Tante. Padahal Tante udah percaya banget sama Pak Ronald. Kamu gak usah yang ngajarin saya soal Ronald ya. Udah pasti saya ngomong sama Ronald lah. Tapi di sini masalah saya sama kamu belum selesai karena kamu udah ngancurin kedamaian hidup saya. Azura, kamu harus hati-hati ya. Jangan sampai kamu pengaruhin Mila. Karena Mila itu anak saya. Dan kalau kamu sampai macam-macam sama Mila, kamu akan terima akibatnya. Tante, aku bisa ngerti kalau Tante masih marah sama aku. Tapi aku mohon Tante, tolong jangan jauhin aku sama Mila. Aku tuh udah nganggep Mila kayak adik aku sendiri, adik kandung aku. Aku gak mungkin bisa jauh dari Mila, Tante. Tanpa saya hasut Mila pun, dia udah jauhin kamu kan? Karena dia tuh tahu kamu bener-bener gak baik. Kamu tuh cuma bisa manfaatin orang-orang di sekitar kamu doang.
Dahlia sudah bebas. Kenapa kamu baru bilang sama saya sekarang? Dia pasti bakal marah sama saya dan akan ngebalas semuanya. Saya juga nggak mau nanti polisi ujung-ujungnya bakal nahan saya. Saya nggak mau di penjara. Jadi kamu lakuin apa aja untuk ngilangin semua bukti tentang keterlibatan saya. Pasti Januar yang sudah bebasin Dahlia. Ternyata Januar masih peduli sama istrinya. Setelah apa yang Dahlia lakuin terhadap Azura. Halo? Harold juga Pak Ronald. Pasti Bapak kaget kan dengar suara saya? Enggak juga. Saya sudah tahu kalau Bu Dahlia sudah keluar dari penjara dan pasti akan langsung nelpon saya. Pak Ronald, saya tuh benar-benar kecewa ya sama Bapak. Bisa-bisanya sih Bapak mengkhianati saya dan menjadikan saya tumbal untuk perlakuan Pak Ronald. Ini semua juga salah Ibu. Kalau aja Ibu nggak ngerusak kerjasama yang sudah kita lakuin, Ibu pasti akan baik-baik saja. Bu, saya ini sudah terlalu baik sama Ibu. Bahkan saya satu-satunya orang yang masih peduli sama Ibu di saat Ibu dibuang sama keluarga Ibu sendiri. Udahlah Pak, nggak usah nyindir saya. Nasib kita sama kok. Asal Bapak tahu ya, anak-anak Bapak sendiri yang mengumpulkan bukti dan bikin Bapak sampai masuk penjara. Dan mereka juga yang membantu saya untuk bebas dari penjara. Ya tapi Pak Ronald nggak perlu khawatir sih. Saya nggak bakal ganggu Bapak kok. Karena saya masih butuh bantuan Pak Ronald untuk menyingkirkan Azura dalam hidup saya. Tapi kalau sekalinya Bapak melibatkan Mila, saya nggak akan tinggal diam. Saya akan bikin perhitungan langsung dengan Pak Ronald. Raskal, ternyata kamu nggak hanya menentang Papa. Kamu udah terang-terangan pengen Papa di penjara. Pak Ronald pasti nggak bakal tinggal diam. Dia pasti kecewa sama anak-anaknya. Jadi Tante Dahlia itu sama sekali nggak bilang terima kasih sama kamu, justru malah suruh kamu untuk ngejauhin Mila. Iya, Bu. Sebenarnya aku nggak berharap juga sih Tante Dahlia berterima kasih sama aku. Tapi permintaan dia nyuruh Mila untuk ngejauhin aku itu benar-benar bikin aku sedih, Bu. Mana Mila masih marah sama aku sekarang. Tante Dahlia itu sudah menghasut anaknya. Dia memanfaatkan Mila yang sekarang tuh lagi kecewa sama kamu. Akhirnya malah membuat Mila itu jadi benci sama kamu dan gak mau terima kamu lagi. Tapi kamu gak boleh nyerah. Kamu harus tetap baik, terutama sama Mila. Karena ibu yakin berjalannya waktu Mila pasti akan sadar betapa baiknya kamu dan betapa besarnya pengorbanan kamu. Semoga ya, Bu. Aku gak bisa bayangin hidup aku kalau Mila jadi benar-benar benci dan gak mau ngomong lagi sama aku. Kamu gak usah takut, Azura. Tante Dahlia itu emang udah keterlaluan. Tapi ibu yakin Mila itu gak seperti mamanya. Dalam lubuk hati Mila yang paling dalam, pasti dia sayang sama kamu. Karena kalian tuh bersaudara. Makasih ya, Bu. Setelah cerita sama Ibu, aku ngerasa hati aku jadi jauh lebih tenang sekarang. Makanya, kalau ada apa-apa itu cerita. Jangan dipendam sendiri. Jangan seperti kemarin tuh, kalian gegabah. Ibu gak suka jadi gak tenang, ya. Ngomong-ngomong, El kemana ya, Bu? Belum kelihatan. Dia lagi di dapur. Pasti lagi sibuk nyiapin makanan buat kamu. Kalau kamu mau ngobrol sama Samuel, kamu samperin aja di sana. Aku ke dapur ya, Bu. Permisi. Ya, gosong lagi. Aduh. Kayaknya emang gue gak bakat masak sih. Ini apa sih kok bau gosong? Kamu ngapain kesini?
Tadi ibu nyuruh nyamperin kamu ke dapur. Katanya kamu lagi masak. Tapi kok bawa gosong sih? Jangan bilang kamu nyoba-nyoba masak kayak waktu di ulang tahun Mila ya? Aku masak nih. Astagfirullahaladzim. Namanya super overcooked pancake. Aku tadinya pengen ngibur kamu, tapi kayaknya emang gak bakat masak sih aku. Sayang, maaf ya. Kayaknya kita harus jajan dulu di luar. Makanya kamu tuh kalau lagi masak jangan sampai mikirin aku, gosong jadinya. Itu yang jadi masalah. Aku kayaknya gak bisa di stop mikirin kamu. Setiap detik, setiap menit, setiap jam. Pas aku mau mandi, aku mikirin kamu. Pas aku mau tidur, aku mikirin kamu. Kapan ya aku bisa stop mikirin kamu tuh? Kayaknya bakat kamu tuh emang bukan masak deh. Tapi lebih ke gombal ya, paling bisa ya. Tapi aku ada pengganti super overcooked pancake. Apa tuh? Gosong juga gak nih? Nih, yang kali ini manis. Oh my god, makasih, aku seneng banget. Aku udah lama banget tahu nggak makan permen ini. Karena permen ini ngingetin aku sama bapak. Ya, aku salah beliin kamu ini dong. Enggak. Aku seneng banget, aku suka makan permen. Cuma ya, aku jadi kangen banget aja sama bapak. Aku punya ide untuk ngilangin rasa kangen itu. Ide apa? Udah, pokoknya kamu gak harus tahu, kamu percaya aja sama aku. Ya. Makasih ya BBM. Sama-sama. Aku seneng banget deh. Kamu tuh selalu tahu semua hal soal aku. Even hal kecil kayak gini aja kamu masih ingat. Itu berarti banget loh buat aku. Sama-sama. Kamu udah gak sedih lagi kan? Masih sih dikit, cuman berkat kamu dan teman-teman aku yang baik, perhatian, suportif, rasanya hari-hari aku jadi jauh lebih enteng. Kalau gitu berarti tugas aku menghibur Raskal. Emang Raskal kenapa? Raskal tuh lagi sedih, tapi dia nggak mau nunjukin itu. Oh ya, kayaknya Raskal tuh udah suka sama Mila deh. Tapi dia udah mulai jauh lagi karena masalah ini. Ya ampun, kasihan Raskal. Semoga aku sama Mila bisa cepet baik-baik aja ya. Biar siapa tahu Raskal bisa PDKT lagi sama Mila. Amin. Sini aku bukain. Bisa nggak sih? Bisa dong. Dah. Apa sih? Apa sih? Kamu mau? Iya, nih. Ayo, berantem ya. Mama seneng deh kamu nyuakin telepon itu. Mama gak suka kamu terlalu deket sama Azura dan teman-temannya. Apalagi Raskal. Mereka itu kan sengaja memanfaatin kamu. Sama kayak waktu mereka ngelakuinnya ke Mama juga. Enggak, Ma. Aku emang kecewa banget sama Azura. Tapi aku yakin kok mereka nggak mungkin manfaatin aku. Kamu itu terlalu polos, sayang. Kamu pikir Azura itu beneran baik dan peduli sama kamu. Dia itu cuman baik kalau ada maunya aja. Apalagi mau cari muka depan papa kamu. Biar kamu ikutan terima dia juga. Kan sekarang rumah ini milik kamu. Pastinya Azura takut diusir. Kalau seandainya kamu lebih tegas ke dia.
Pokoknya Mila nggak boleh lengah ya. Jangan sampai nanti dia makin luasa untuk manfaatin kamu. Mila lagi-lagi nyuekin gue. Padahal kan gue mau jelasin semuanya sama Mila. Semoga aja deh Tante Dahlia nggak ngehasut Mila dan bikin Mila makin kesel sama gue. Maaf ya, aku nggak bermaksud ngadu ayah sama Tante Dahlia. Aku juga nggak expect ayah bakal denger semua yang Tante Dahlia omongin ke aku. Kamu gak usah dengar ancamannya Tante Dahlia. Dia itu benar-benar keterlaluan. Harusnya dia itu minta maaf dan terima kasih sama kamu. Karena kamu sudah bebasin dia. Bukan malah ngancem. Aku cuma takut Tante Dahlia bikin Mila jadi benci sama aku ya. Sebenarnya harusnya kamu tuh jujur dari awal sama Mila. Dan cerita sama dia. Kalau kamu berusaha ngumpulin bukti untuk bebasin mamanya. Tapi apa Mila bakal mau dengerin aku? Soalnya Mila tuh marah banget ya, emosi sama aku ya. Ya udah, nanti biar ayah yang ngomong sama Mila. Sekaligus ayah mau ngundang Samuel sama teman-temannya untuk sarapan pagi di sini. Ayah, Mila, dan Tante Dahlia harus terima kasih sama kalian. Oh ya, ayah temuin Samuel dulu ya. Makasih banyak ya. Halo Om. Halo juga Samuel. Besok pagi ada acara nggak? Nggak ada Om. Besok saya mau ngundang kamu sama teman-teman kamu untuk sarapan pagi di sini. Kalau jam 8 pagi besok, bisa nggak? Baik Om, besok kita ke sana. Oke Samuel, saya tunggu ya. Makasih. Tumben Om Januar ngajak gue sama teman-teman sarapan. Apa jangan-jangan dia pengen ngerayain kebebasannya Tante Dahlia? Selamat malam, Dewi. Teduh matamu, ku temukan secerca cahaya. Saat aku tersesat, hilang di malam gulita. Jantungku berpacu, mengikuti irama detakmu. Dan ruang hati yang kosong kini Kau isi hatiku. Kegamparanku aku ada, karena kamu ada. Kebahagiaanku ada di pelukanmu. Semua malam ke dalam genggaman. Selamat malam, Dewi. Gak usah basa-basi. Mau apa kesini? Santai dong, Wi. Kamu nggak perlu kasar gitu sama aku. Aku kan nggak pernah jahat sama kamu. Sejahat apapun aku masih menghargai kamu sebagai ibu dari anak aku. Apalagi sekarang kamu sudah nampung Raskal di rumah ini. Jadi kamu beruntung, Dewi. Kamu nggak jadi korban aku. Kamu ngerasa kalau aku beruntung karena kamu gak ganggu hidup aku gitu?
buta, nggak sadar apa nggak inget ya? Kalau apa yang kamu lakukan selama ini udah mengganggu kehidupan saya dan Samuel. Dulu, sebelum saya ketemu kamu lagi, hidup saya tenang, damai. Sekarang, hidup saya penuh dengan kekhawatiran hanya karena kamu mau menguasai hartanya Azura. Ini semua salah kamu juga, Dewi. Harusnya kamu jangan biarin Samuel ikut campur sama urusan aku. Samuel nggak perlu bertanggung jawab atas Azura. Azura itu nggak perlu dilindungi. Apalagi sekarang, kalian sudah bikin Raskal untuk berani ngelawan sama aku. Bukan saya dan Samuel yang bikin Raskal jadi begitu. Kelakuan kamu sendiri yang bikin anak kamu jadi begitu. Tapi saya bangga sama Raskal. Dia sadar akhirnya ternyata bapaknya itu bukan orang baik. Bahkan dia berani dan berhasil mencari bukti kalau memang kamu itu bukan orang baik, Ron. Walaupun saya tahu itu berat loh buat Raskal. Terserah kamu mau bilang apa. Sekarang tugas kamu, jauhin Samuel sama Raskal dari Azura. Azura nggak perlu dilindungin. Semenjak kamu culik Azura dan kamu bikin Ferry meninggal, Azura jadi tanggung jawab saya. Saya akan melindungi Azura sampai kapanpun. Dan jangan kamu pikir saya dan anak-anak takut dengan ancaman kamu ya. Nggak akan pernah. Kamu ini benar-benar keras kepala ya. Padahal kalau kamu nurutin apa kata aku bisa ngasih apapun yang kau mau. Bahkan kehidupan yang lebih baik buat anak kita, Samuel. Kami nggak bisa disogok pakai uang haram kamu itu. Kamu bakalan menyesal karena sudah menolak bantuan dari aku. Kamu itu nggak pernah baik. Dan nggak akan pernah bisa baik. Jadi nggak usah sok baik dengan saya dan anak-anak saya. Sekarang aku tahu dari mana sifat keras kepala Samuel. Ini dari kamu, Dewi. Kamu selalu aja nentang semua keputusan aku. Harusnya waktu itu aku nggak biarin kamu bawa Samuel pergi. Biar aku bisa didik Samuel seperti yang aku mau. Bi, semua makanan sudah dikeluarin? Sudah Pak, sudah semua lengkap. Jus sama buah gimana? Sudah? Ya, tapi ini udah banyak banget gak sih? Enggak dong, Azura. Pokoknya yang mau teman-teman kamu merasa nyaman di rumah ini dan bisa makan sepuasnya. Dengan mereka diundang ke sini dan disambut sama ayah, mereka pasti udah seneng banget. Iya, semoga. Dahlia sama Mila gimana? Kayaknya Non sama Ibu lagi mandi ya Pak. Soalnya saya panggil-panggil nggak nyaut-nyaut. Biasalah Pak, perempuan kan dandan-dandan dulu siap-siap. Atau mau aku aja yang panggilin? Nggak usah. Paling bentar lagi mereka turun dan gabung sama kita. Oke. Itu pasti Samuel sama teman-temannya. Bi, tolong suruh mereka langsung masuk. Iya. Silakan. Assalamualaikum. Masuk. Waalaikumsalam. Silakan. Wih, ini mau pesta apa gimana nih Om? Banyak banget makanannya. Saya kan nggak tahu makanan kesukaan kalian semua, jadi saya siapin aja dan semoga kalian semua suka. Om tenang aja Om, kebetulan Bobby ini suka makan. Om, jangan bikin malu yuk. Iya. Ayo silakan duduk. Silakan. Ayo mari. Siap. Alhamdulillah. Ini makan. Kenapa mereka semua bisa ada di sini ya? Aku yang undang mereka datang ke sini. Tante pasti masak
ini semua ya? Pantes aja nih, kelihatannya enak banget Tante. Ayo kita makan. Saya juga udah lapar. Oke. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih pada kalian semua. Karena kalian semua datang ke sini untuk sarapan bareng di rumah ini. Dan saya secara langsung ingin mengucapkan terima kasih banyak atas apa yang kalian semua lakukan. Mila, Azura, Samuel, Raskal, dan yang lainnya itu sangat berjasa buat keluarga kita. Karena mereka semua sudah memberikan... Mas, bisa nggak jangan ikut-ikut masalah itu lagi? Mas sengaja ya bikin aku sedih supaya aku inget-inget selama aku ditahan. Aku bukan mau ngungkit-ngungkit, Dahlia. Karena Mila harus tahu kalau mereka itu semua... Iya Mas, aku paham. Tapi please, tolong dong jangan ikut-ikut itu lagi. Aku ini baru ngerasain lega keluar dari tahanan loh Mas. Aku udah gak mau lagi inget-inget masa itu. Hal itu udah aku anggap gak ada, ya. Tante Dahlia pasti sengaja ngomong gini. Biar Mila nggak tahu apa yang udah kita lakuin buat bebasin Tante Dahlia. Udahlah, Pak. Nggak usah dibahas lagi. Mama kan masih trauma soal itu. Kenapa harus trauma? Papa mau Mas, cuma... udah dong cukup Mas. Please jangan ikut-ikut itu lagi. Terus, ini ngapain? Ngapain ngundang semua orang ini sengaja? Mau mempermalukan aku di depan mereka? Mau bikin aku inget-inget lagi saat aku ditahanan gitu, Mas? Maaf ya. Silakan lanjut sarapannya. Azura. Mila, kamu tuh mesti hati-hati. Belum tentu orang yang deket sama kamu itu benar-benar baik loh. Bisa jadi mereka cuma pura-pura doang, biar cari celah untuk nyakitin kita. Mau nonton program keren di MDTV? Tapi channelnya belum ada? Caranya gampang. Arahkan antena, ambil remote, dan pasang set-top box di TV digital kamu. Pastikan LCN pada posisi on, dan scan channelnya di nomor 16. Atau bisa dengan sambungkan ke frekuensi UHF sesuai daerah tinggal kamu. MDTV, drama nomor 1. El, lo aman nggak? Apa kan lo? Gue khawatir aja sama Azura. Lo kan tahu dia dimusuhin sama Tante Dahlia, sama Mila juga. Ya, gak enak aja tinggal di rumah tapi ngerasa dikucilin gitu. Gue ngerti banget lagi rasanya. Gue juga pernah ngalamin itu di rumah gue sendiri. Tapi gue yakin Azura itu kuat. Dan yang penting kita bakal selalu ada buat dia. Bener banget, El. Azura itu nggak sendirian. Kalaupun dia butuh apa-apa, kita pasti siap buat hibur dia. Lu juga, El, kalau misalnya lu ada apa-apa, lu ngomong ke kita. Udah lah, Samu. Gini deh, lo tenang aja dulu, ya. Gue bisa pastiin kok kita semua bakal bantuin untuk bikin Azura sama si Mila baikan lagi kok. Ya. Thanks ya, guys. Lu juga ke gua kalau ada apa-apa bilang aja, ya. Thanks, Bob. Kamu bisa aja deh, Mila. Dulu suara ketawa Mila sama Tante Dahlia selalu membawa rasa hangat di rumah ini. Tapi sekarang suara itu bikin aku ngerasa terasing. Padahal aku sama teman-teman yang lain udah berusaha bebasin Tante Dahlia. Tapi kenapa aku jadi dimusuhin? Seolah-olah aku yang salah.
Ayah menyayangkan sikap Mila terhadap kamu, Azura. Harusnya sikap Mila itu nggak seperti itu. Sikap Mila begini karena dihasut sama mamanya. Aku nggak tahu harus kayak gimana lagi ya. Padahal aku, Samuel, dan Raska udah berusaha nyelesain masalah ini. Mungkin sama iya kita ngelibatin Tante Dahlia. Tapi kita nggak akan nyangka kalau akhirnya akan jadi kayak gini. Ya sekarang kalau Mila jadi lebih percaya sama Tante Dahlia, aku juga ngerti banget loh ya. Wajar. Tante Dahlia itu kan ibunya. Sedangkan aku cuma orang baru di hidupnya. Azura, ayah mohon sama kamu. Jangan pernah menyerah sama Mila. Kalian berdua tuh saudara. Ayah cuma ingin kalian berdua tuh bisa deket lagi. Nanti ayah bantu bicara sama Mila. Kasih pengertian ke dia. Ya. Kamu sayang kan sama Mila? Mungkin Mila butuh waktu untuk menerima semua ini. Tapi ayah yakin kok. Hati Mila pasti akan luluh lama-lama. Karena sebenarnya Mila tuh anaknya baik. Semoga aja ya. Ayah akan berusaha sebaik mungkin, berusaha keras supaya kamu sama Mila bisa baikan lagi, bisa akur lagi dan saling menyayangi. Terima kasih ya. Kamu ngapain lagi sih ngeliatin foto-foto kamu sama mereka? Mereka nggak pantas kamu baikin, Mila. Aku harus terus yakinin Mila kalau Azura sama teman-temannya nggak baik. Biar Mila jauh dari mereka dan lebih milih aku. Morning, Mom. Pagi, sayangnya Mama. Semalam Mama mimpiin kamu. Di mimpi Mama tuh kamu masih kecil, terus udah gitu kamu lari-larian sampai jatuh pakai heelsnya Mama. Mama tuh takut banget kamu luka, tapi kamu masih aja lari-larian pakai heels Mama keliling rumah. Itu kan bukan mimpi, Mah. Tapi flashback. Oh iya sih ya, emang kamu tuh waktu kecil suka pakein high heels Mama sih. Iya. Kamu tau gak sih, Mama tuh pas pertama kali pulang ke sini tuh Mama ngerasa takut banget loh. Kok takut? Mama cuma ngerasa takut aja Mama asing di rumah sendiri. Kok gitu? Emangnya kenapa? Ya soalnya kan semenjak Mama pergi, ada Azura yang sepertinya menggantikan posisi Mama dan kamu sama Papa lebih sayang sama Azura daripada sama Mama. Gak gitu lah, Ma. Aku sayang kok sama Mama. Aku juga yakin kok Azura gak berpikiran kayak gitu. Nah, kamu itu terlalu polos sayang. Kamu tuh gak sadar bahwa semua orang tuh gak seperti yang kamu pikirin. Ada loh beberapa orang yang gak mau pakai topeng penjahatnya karena gak mau kelihatan jati dirinya. Ada juga yang pura-pura baik, tapi sebenarnya mereka punya niat yang jahat loh. Masakannya enak banget. Aku baru tahu Ayah bisa masak. Ayah masih belajar, Nak. Mil, masakan Ayah enak banget ya. Mil, lo cantik banget ya pakai dress ini. Lo emang paling cocok pakai warna biru. Kenapa? Mau juga dress ini? Enggak, maksudnya lo cantik. Kenapa lo ngomong kayak gitu sih? Kan kamu emang kayak gitu orangnya. Mau papa orang, mau rumah orang. Wajar dong kalau aku mikir kayak gitu. Gue jelasin ya, Mil.
gue bisa ada di rumah ini karena kita punya ayah yang sama. Dan gue gak peduli mau orang setuju atau enggak. Tapi lo harus terima kenyataan kalau kita itu saudara kandung. Permisi. Kelihatannya Mas Januar capek sekali. Diminum dulu tehnya Mas, siapa tahu jadi bisa lebih santai. Terima kasih. Keadaan rumahku sekarang rasanya kayak bukan rumah lagi. Rasanya seperti medan perang, Wi. Kenapa begitu, Mas? Sekarang Azura sama Mila lagi nggak akur. Mereka saling diam-diaman. Kemarin-kemarin Azura yang menghindar dari Mila. Dan sekarang gantian. Mila yang menghindar dari Azura. Semua ini terjadi sejak Dahlia itu pulang ke rumah. Aku nggak tahu apa yang diomongin Dahlia ke Mila. Sampai tiba-tiba sekarang Mila jadi benci sama Azura. Aku pikir sejak Dahlia pulang ke rumah, semua akan menjadi lebih baik dan kembali seperti semula. Tapi kenyataannya sekarang jadi tambah panas. Aku itu ngerasa gagal jadi ayah. Aku punya 2 anak perempuan, dua-duanya bertengkar. Mila selalu nyalahin Azura. Tapi Azura terlalu baik anaknya. Sampai dia nggak berusaha untuk membela dirinya sendiri. Dan aku berada di tengah-tengah. Aku tuh serba salah, Wi. Kadang aku berusaha untuk tegas. Tapi namanya anak perempuan pasti hatinya sangat sensitif. Aku salah bicara sedikit aja, pasti salah satu di antara mereka itu sakit hati. Menurut saya, Mas Januar nggak gagal. Justru Mas Januar itu bisa menjadi ayah yang baik untuk Azura dan juga Mila. Karena Mas Januar itu sangat mengerti sifat mereka masing-masing. Dalam setiap masalah, juga Mas Januar selalu melihat dari 2 sisi, bukan salah satu. Itu artinya kan Mas Januar tidak memihak antara Azura ataupun Mila. Dan itu adalah ciri-ciri ayah yang baik, Mas. Wi, kira-kira Azura sama Mila akan terus bertengkar atau bisa nggak kembali seperti dulu lagi? Baik-baik lagi antara keduanya. Menurut saya, supaya Mila dan Azura itu bisa baikan lagi, kuncinya hanya satu. Di Mas Januar. Mas Januar yang harus selalu mengingatkan mereka, mengembalikan lagi mereka supaya baik-baik lagi. Mungkin memang perlu waktu, Mas. Nggak bisa cepat. Tapi dengan kesabaran dan cinta kasih yang Mas Januar kasih ke mereka, saya yakin mereka pasti bisa ngerti. Makasih banyak ya, Wi. Udah berkali-kali pakai buat balapan, nggak pernah rontok juga. Bapak takut tuh motor kena mental. Masa motor menil? Menil. Mental illness. Bukan merah lagi, menyala. Enggak, ini tuh merah karena panas, Pak. Hari ini tuh cuacanya panas banget, matahari ada 7. Bapak ternyata cerdas. Basim. Wah. Cadas? Biar apa sih, Pak? Biar gaul. Aku aja nggak ngerti apa artinya cadas. Cadas, Ted. Gak. Sangar, tapi keren.
Aku nggak tahu harus mulai cerita dari mana, Pak. Sejak Bapak pergi, hidup aku nggak mudah. Semuanya berasa berat sejak Bapak nggak ada. Bapak selalu ngajarin aku untuk jadi orang yang kuat. Tapi kadang-kadang aku ngerasa capek, Pak. Semuanya pasti akan lebih mudah kalau Bapak masih ada di sini bareng aku. Aku kangen sama Bapak. Kok kamu bisa ada di sini? Kan kemarin kamu bilang kamu lagi kangen sama bapak. Aku telepon kamu nggak aktif. Aku juga sempat ke rumah kamu, tapi kamu nggak ada. Terus aku mau ke makam, tapi ternyata kamu juga nggak ada di situ. Dan satu-satunya tempat yang menurut aku kamu bakal dengan bapak pasti di sini. Makanya aku susun kamu ke sini. Emangnya kamu nggak sibuk? Enggak kok. Kalaupun aku sibuk, pasti aku sempetin waktu buat ketemu sama kamu. Semenjak Bapak nggak ada, aku tuh suka ngerasa kayak jadi orang yang kehilangan arah, El. Kalau aku nggak punya kamu, mungkin aja aku udah jadi orang yang tersesat. Sayang, aku nggak akan pernah bosan bilang, kalau selama ada aku di hidup kamu, kamu nggak akan pernah sendirian. Dan kamu jangan pura-pura kuat di depan aku. Kamu jadi Azura yang clingy dan Azura yang manja di depan aku. Kamu selalu punya cara untuk bikin aku merasa lebih baik. Makasih ya, Baby El. Sama-sama sayang. Mil, lo cantik banget deh pakai dress ini. Lo emang paling cocok pakai warna biru. Kenapa? Mau juga dress ini? Enggak, maksudnya lo cantik. Kenapa lo ngomong kayak gitu sih? Kan kamu emang kayak gitu orangnya. Mau papa orang, mau rumah orang. Wajar dong kalau aku mikir kayak gitu. Gue jelasin ya, Mil. Gue bisa ada di rumah ini karena kita punya ayah yang sama. Dan gue gak peduli mau orang setuju atau enggak. Tapi lo harus terima kenyataan kalau kita itu saudara kandung. Ayah udah effort masakin kita biar gue sama Mila bisa baikan. Tapi Mila malah negative thinking sama gue. Salahnya gue kepancing emosi lagi. Semuanya jadi makin rumit. Mil, gue pengen ngomong sama lo. Sejak kamu ambil andil mama di penjara, sejak itu juga udah gak ada yang harus dibahas di antara kita. Mil, tunggu. Gue seriusan pengen baikan sama lo. Lo boleh marah sama gue, tapi please jangan lama-lama. Kalau misalkan kamu emang tinggal di rumah ini karena kita punya bapak yang sama, ya udah nggak apa-apa, tinggal aja. Tapi jangan harap kita bersaudara lagi. Mil, gue tahu gue salah soal Tante Dahlia dan gue mengakui dan gue nggak apa-apa lo marah sama gue. Tapi emang harus ya, karena satu kesalahan semua kebaikan dan perhatian gue dilupain gitu aja. Kamu sadar nggak sih, kesalahan yang kamu lakuin itu fatal. Aku sakit hati, gak gampang aku maafin kamu gitu aja. Apapun yang gue bilang selalu dipentalin sama Mila. Kayaknya gue sebagai kakak yang harus lebih sabar. Gue gak boleh gampang baperan. Serem banget ya Ma penjahatnya. Di depannya baik loh padahal. Tapi ternyata jahat banget. Ini penjahatnya mirip kayak Pak Ronald. I think so. Ya kan? Dia kayak monster banget. Bikin kita semua percaya
Kamu lihat deh. Penjahatnya ini punya anak laki-laki dan kejahatannya diturunin ke anaknya. Kalau kayak gini mama jadi tiba-tiba keinget Raskal. Dia persis kayak papanya. Kamu juga berasa gitu gak sih? Maybe. Aku belum lama sih kenalnya, jadi I don't really know. Kalau Tante nggak kenal sama Raskal, sebaiknya Tante jangan nilai secara sepihak. Kejahatan itu nggak genetik, Tante. Kamu tuh gak usah sok pinter lah ngajarin saya. Saya itu lagi ngajarin anak saya supaya gak mudah dimanfaatin. Apalagi dimanfaatin sama orang yang munafik kayak kamu dan teman-teman kamu itu. Saya cuma ngebelain Raskal karena saya tahu dia orangnya nggak seperti yang Tante pikirkan. Zura, kamu kok nggak konsisten sih? Kemarin kamu bilangnya kamu keluarga kita. Kok nggak ngebela keluarga sih, malah ngebela teman? Karena mereka keluarga juga buat gue. Dan sampai kapanpun gue akan belain mereka. Jadi siapapun yang musik mereka akan berurusan dengan gue. Tante Dahlia emang racun banget nih buat Mila. Dia nggak suka sama gue. Makanya dia mau cuci otaknya Mila. Kalau gue itu sama jahatnya kayak papa. Raskal? Jangan-jangan tadi dia denger omongan aku sama mama. Raskal! Raskal! Pasti dia overthinking banget soal ucapan aku tadi. Raskal ternyata miss call sampai 3 kali. Mungkin dia masuk dari pintu depan karena aku nggak jawab kali ya. Pasti dia ilfeel banget sama aku. Aku telepon balik sekarang ya. Dek. Tunggu sebentar, Dek. Bentar. Gue bikin sesuatu buat kalian semua. Nih. Kamu mau bikin apaan? Watch and learn. Kamu bikin pesawat ya? Yoi. Aku juga mau dong diajarin. Di sini ya. Tuh ada lagi nungguin gue bikin pesawat soalnya. Bentar Dek ya. Abis ini tangkap ya pesawat aku ya. Emangnya bisa terbang pesawat yang kayak gitu? Oh bisa. Makanya orang kaya tuh jangan main pesawat elektrik doang, main pesawat kertas juga. Nih, tangkap ya. 1, 2, 3. Iya lagi bisa terbang. Mau dong diajarin. Ras, aku boleh telepon nggak? Aku mau jelasin apa yang tadi kamu dengar, biar kamu nggak overthinking sama aku. Kirim nggak ya? Duh, kok lama banget sih nggak dibales? Apa dia bete ya? Apaan sih nelfon-nelfon? Nggak diangkat lagi. Kok lo nggak angkat telepon dari Mila? Males gue sama dia. Kalian lagi berantem. Gak berantem juga sih, cuman... Ya lu bayangin aja Ilona. Gue tuh udah bolak-balik rumah dia kesetrikaan tau gak? Cuman buat ngejelasin kalau misalkan si Azura tuh memang gak salah gitu loh. Tapi ya gimana dia gak bakal mau percaya sama Azura kan dia kan maunya dengerin nyokapnya.
Emang nyokapnya ngomong apa? Nyokapnya tuh ngomong, well, basically gue dengerin sesuatu sih dari nyokapnya. Dia bilang kalau misalkan bokap gue kan emang penjahat ya, emang orang jahat ya. Well, make sense, emang bokap gue jahat. Tapi bukan berarti gue sebagai anaknya juga bakal nurunin sifat jahat bokap gue dong. Iya nggak? Gimana gue gak kesel? Sakit hati lah gue pas nyokapnya ngomong kayak gitu. Kalau Azura sih, dia belain gue ya. Cuman gue kesel aja liat Mila kayaknya mau banget cuci otaknya sama nyokapnya. Oke, lo calm down dulu ya. Kalau sampai Mila mau nelpon lo, mungkin dia masih mau dengerin lo. Udah, gue baru males. Udah amat lah soal Mila. Yang gue beresin ini terus sampai pagi deh. El, Raskal sama Mila lagi adu mekanik. Maybe mereka butuh support system dari lo buat baikan. El, Raskal sama Mila lagi adu mekanik tuh. Kayaknya butuh lu buat jadi support systemnya, biar mereka cepat baikan. Masalah Azura sama Mila belum kelar. Ini udah nambah masalah Raskal sama Mila. Untung gue di sini bisa nanya Azura. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, cari siapa, Mas? Azuranya ada nggak, Mi? Oh, non Azura. Ini kan rumahnya pasti ada dong, Mas. Kirain nyariin Bibi. Bercanda. Ada di kamar, Bibi panggilin dulu ya. Tunggu di sini. Iya, Ya. Bi. Oh, saya pikir siapa? Ternyata anaknya Pak Ronald. Saya tuh udah muak banget tau gak liatnya ke Pak Ronald. Mau ngotorin rumah saya. Kalau kamu mau ketemu Azura, kamu ketemu di luar, saya gak peduli. Asal jangan di rumah saya, bisa gak? Saya itu anak ayah, berarti rumah ini juga rumah saya. Berarti saya berhak dong terima tamu kapanpun dan siapapun yang saya mau. Kamu udah berani nantang saya? Kita ngobrol dalam aja yuk. Dasar anak gak tau diri. Makin kesini tuh kamu makin negesin kalau semua harta ini milik kamu ya? Gitu? Dasar perampok. Saya bukan perampok, Tante. Kalian berdua itu sama kayak Pak Ronald, tau nggak? Bisanya cuma playing victim. Kalian tuh di depannya doang, belaga baik. Tapi sebenarnya kurang ajar. Persis banget kelakuan kalian tuh kayak Pak Ronald. Dia tuh pinter banget menyembunyikan kebusukan dia dengan segudang prestasi, award, apa itu? Charity, CSR perusahaannya. Padahal nol. Sayang, kamu ngerti nggak kata-kata dari Tante Dahlia tadi? Pak Ronald tuh pinter banget nyembunyiin semua kebusukannya. Di balik semua piala dan sertifikat milik perusahaannya. Kalian berdua itu sama kayak Pak Ronald, tau nggak? Bisanya cuma playing victim. Kalian tuh di depannya doang, belaga baik. Tapi sebenarnya kurang ajar. Persis banget kelakuan kalian tuh kayak Pak Ronald. Dia tuh pinter banget menyembunyikan kebusukan dia dengan segudang prestasi, award, apa itu? Charity, CSR perusahaannya. Padahal nol. Kal. Tau gak, tadi Tante Dahlia nyindir gue. Dia bilang, Pak Ronald tuh pinter banget nyembunyiin semua kebusukannya di balik semua piala dan sertifikat award milik perusahaannya. Lu ngerti gak sih maksudnya apa? Piala sama sertifikat awards. Gue yakin Tante Dahlia ngomong kayak gitu bukan asal ngomong.
Mungkin dia ngeliat sesuatu di rumah lo yang bisa bikin dia ngomong kayak gitu. Iya sih? Emang papa tuh dari dulu emang obsesi sama piala, sama sertifikat awards gitu sih ya. Terus dia kayak sekarang kan dia tuh harus dapat setiap tahunnya, dan emang beneran dapat sih. Terus selalu dipajang gitu dan disimpan juga di ruang kerjanya. Nggak tahu kenapa deh. Apa mungkin ini kali buat nutupin kalau misalkan emang sebenarnya papa tuh emang kelihatan jadi orang baik aja gitu, sama emang nutupin kalau misalkan seakan-akan si bisnisnya dia sama sekali nggak ada yang ilegal. Iya nggak sih? Bisa jadi itu bukan cuma piala, tapi ada sesuatu lagi di dalamnya. Dan mungkin tempat rahasia itu yang ada sesuatu itu. Ya benar juga. Hah? Pinter juga lu ya. Gue dari dulu udah pinter kali, lo aja baru sadar. Alah, nyesel gue mau jalan, gak usah mendingan. Yaudah, kapan kita cari piala itu? Bisa jadi ada hubungannya sama barang bukti travel haji bodong itu. Ya, cuma lu tahu kan, pas kita sempat ketahuan nyelinap ke kamarnya papa tuh makin was-was sekarang. Jadi dia naruh alarm di semua tempat. Gue nggak tahu nih gimana sekarang jadi tempatnya di mana. Gue punya ide. Ronald udah banyak bikin hidup orang menderita. Aku cuma bisa berdoa. Semoga Ronald bisa dapetin hukuman yang setimpal. Pak Ronald, bahaya. Travel bodong di Semarang itu udah digerebek, Pak. Saya dapat info dari polisi Jakarta kalau mereka bakal ngelakuin hal yang sama. Semua rekening terkait pasti bakal diselidikin. Jadi posisi Pak Ronald sekarang itu belum benar-benar aman.